Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Faqad qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, para yang mulia, wabil khusus kepada guru kita bersama Al-Mukarram Ustadz Supriyadi matta'anallahu bituli hayatihi, beserta seluruh para guru, para kiai yang hadir pada kesempatan pagi ini. Kemudian yang sama-sama kita muliakan juga Ketua DKM Masjid Jami Al-Fajar beserta seluruh staf dan jajarannya, hadirin wal hadirat jamaah Ta'lim Duha Masjid Jami Al-Fajar yang mudah-mudahan Allah muliakan kita bersama. Amin. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya, hingga di pagi yang berkah ini kita kembali dapat hadir di masjid kita ini dalam rangka sama-sama mengkaji kitab tafsir Ibnu Katsir, yaitu kitab yang ditulis oleh Imam Abi Fida Muhammad ibni Katsir, atau yang sering kita dengar namanya Ibnu Katsir. Kitab ini terdiri dari 4 jilid seperti yang ada di hadapan saya. Salawat salam semoga senantiasa terlimpah curahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Kantongi sehat? Mudah-mudahan selalu sehat juga. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita masih mengkaji surah Al-Fatihah, kitab yang terbitan yang ada di tangan saya, tertulis halaman 12, baris dari atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dari atas. Dzikru ma waroda fi fadlil Fatihah, membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan fadilah, keutamaan surah Al-Fatihah. Ma'asyiral hadirin, saya perlu jelaskan terlebih dahulu kalau ternyata keterangan yang sekarang itu inti hadisnya sama kayak kemarin, bahkan diulang-ulang sudah berkali-kali. Begitu ya. Nanti kita tanda tanya, kenapa sih kok diulang-ulang ya. Jawabannya adalah bahwa yang diulang itu matannya atau bunyi hadisnya, keterangannya sama, bahkan perawi pertama pun sama, tapi mendapatkan hadisnya itu dari jalur berbeda gitu. Nah, kemarin pertemuan bulan yang lalu yang awal kita bahas itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, tapi berasal dari guru besar beliau, ya, Yazid bin Harun gitu. Lah, nanti yang kita baca ini isinya sama,
tapi jalurnya beda gitu. Jadi Imam Ahmad itu dapat dari mana nggak sama dengan yang dapat dari Yazid bin Harun. Tujuannya apa diulang? Tujuannya adalah untuk meyakinkan bahwa hadis yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir itu benar-benar berkualitas. Iya, hadisnya benar-benar sahih, diriwayatkan dari banyak jalur. Ya, bahkan kalau di Sahih Bukhari, ya, itu ada yang diulang-ulang sampai 17, tapi sanadnya berbeda-beda. Sahih Bukhari, ya, itu jumlah hadisnya 7.563. Kalau diringkas itu hanya sekitar 4.000 saja. Gitu. Ya, sekali lagi tujuannya kalau di sini Imam Ibnu Katsir adalah untuk menjadikan apa yang dipedomani orang-orang setelah beliau itu enggak diragukan. Begitu. Kalau hanya berdasarkan satu riwayat saja, apalagi ada yang cacat misalnya sanadnya, oh berarti enggak kuat, mungkin hadisnya dhaif. Begitu, itu tujuannya. Oleh karenanya, ya, karena isinya itu adalah sama, kalau saya ulangi lagi cuman baca doang itu, iya, Bapak Ibu pada bubar sebelum pengajian selesai, bosen, itu lagi gitu, bosen, gitu. Maka kita modifikasi, dan Bapak Ibu harap maklum kalau ternyata yang banyak saya jelaskan adalah tentang jalur sanad dari para perawi hadis, gitu. Jadi bisa jadi protes, lah itu bahasanya apa, yang dibahas kok malah yang ini misalnya. Mudah-mudahan tidak begitu. Ya, itu sekedar prolog untuk ini, dan nanti ketika ada bahasan masih diulang lagi, ya diulangnya itu begitu, yaitu sanadnya berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Dzikru ma warada fi fadlil Fatihati. Bab membahas tentang seputar keutamaan surah Al-Fatihah. Qala al-Imam Ahmad, ini Imam Ahmad lagi, seperti pembukaan bulan yang lalu, hadisnya juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, tapi jalurnya beda. Kalau kemarin melalui Yazid bin Harun, tapi kalau ini adalah melalui Yahya bin Sa'id. Ya. Qala Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullahu ta'ala fi musnadihi, berkata Imam Ahmad ibnu Hanbal, ini Imam Hambali, di dalam kitab hadis musnadnya, ya, musnad Imam Ahmad itu hadis yang terbanyak, sudah pernah beberapa kali saya sampaikan, ya. Kalau Imam Bukhari dalam Sahih Bukharinya hanya berapa tadi? 7.563, tapi yang ditulis oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya itu adalah 40.000 hadis.
Beda jauh nggak Pak? Bedanya jauh sekali. Itu kitab Musnad. Nah, Imam Ahmad ibnu Hanbal ini mendapatkan hadis juga sama-sama dari guru besarnya. Ya, namanya siapa? Yahya bin Sa'id. Sampai dilihat kurang terang ya? Kebaca ya? Ya. Yahya bin Sa'id. Nah, saya yang agak bahas sedikit panjang, mungkin agak panjang bahkan di sini karena materi intinya akan mengulang. Ya. Ini guru besar yang super duper hebat. Ya. Super duper hebat. Yahya bin Sa'id itu adalah lahir di daerah Tamim namanya. Ya, daerah Tamim. Kalau dari hitungan bulan Hijriah, beliau itu lahir pada tahun 120 Hijriah. Berarti beliau ini sama kayak Yazid bin Harun kemarin, yaitu lebih sepuh dari Imam Syafi'i. Nah, sementara Imam Syafi'i itu lahirnya adalah pada tahun 150 Hijriah. Sama-sama menjadi gurunya Imam Ahmad ibnu Hanbal. Beliau ini mendapatkan gelar, disebutnya adalah bintang di langit. Jadi saking ilmunya itu memancar di seluruh penjuru dunia, maka beliau mendapatkan gelar adalah bintang di langit, disebutnya begitu. Ya, karena saking hebatnya. Yang berikutnya, beliau ini gigihnya dalam menuntut ilmu itu jarang ada tandingannya. Beliau selalu melakukan safari-safari lintas negeri, ya, lintas negeri hanya untuk menuntut ilmu, khususnya adalah ilmu hadis dan ilmu-ilmu yang lain seperti fikih dari orang-orang hebat yang beliau dengar. Ini Bapak Ibu, mestinya kalau ini saya ceritakan, ya mudah-mudahan ya meskipun 0, sekian persennya saja, ya 0, sekian persennya kesungguhan dalam menuntut ilmu, tapi ketika ada upaya itu jauh lebih baik. Terus apa Ustadz yang saya ingin lakukan? Ini tiap hari Minggu ada taklim, setiap hari Sabtu ada taklim, setiap hari Jumat ada taklim, setiap ngaji selalu sangunya pulpen sama kertas atau agenda. Begitu ada keterangan yang sangat penting, itu kemudian dicatat 1, 2, 3, 4, 5, dan begitu nanti sudah sampai di rumah diurai, ya, versi kita, ya, tentang nisfu Sya'ban, hadisnya ini. Jadi setiap 1 tahun nanti kita punya masing-masing ini, ya, tapi nggak dianjurkan, ya, maksudnya nggak diwajibkan. Kalau diwajibkan, saya percaya bulan depan separuh wajah yang datang, alhamdulillah. Tapi motivasi kita masing-masing.
Yang kedua, begitu hari-hari kita itu 100 kali kita buka handphone, kita kurangi. Sehari ada nggak 100 kali? Sehari buka handphone ada nggak 100 kali? Nah, kalau ternyata sekitar 100 kali mulai diminimalisir, ya, setiap buka handphone selalu dikasih contengan 1, 2, 3, 4. Kemudian sehari itu koreksi. Yang saya buka WA, apa chatting-chattingan doang, atau saya banyak membaca buku-buku ilmiah gitu. Ini kesungguhan dalam menuntut ilmu yang meskipun jauh dari beliau ini, tapi paling tidak ada perubahan meskipun 0, sekian persen. Begitu akhir tahun, jamaah mungkin disuruh ngoreksi yang bagian-bagiannya. Ustadz, saya selama 1 tahun itu saya nyatet materi dari Ustadz dan saya jabarkan begini, tolong dikoreksi Ustadz, benar atau salah. Cek. Waduh, bagus. Waduh, besok langsung diterbitkan resmi oleh Masjid Al-Fajar. Kira-kira kalau begitu enak gak? Kalau begitu bagus tidak? Ibu, bagus ya. Tapi mau apa tidak? Ya. Jadi ketika kita telah mencatat sekian banyak materi dari guru-guru kita, itu prestasi besar. Dan itu adalah istilahnya etok-etoke nyontek gurunya Imam Ahmad ibnu Hambal. Iya. Nah, kemudian guru Imam Hambali ini satu ketika pulang dari masjid sholat asar, begitu pulang langsung beliau sudah ditungguin di bawah tiang menara masjid itu. Dari selesai asar itu ulama-ulama besar, diantaranya adalah yang ada di dalamnya itu Imam Hambali itu mencegat untuk menulis ilmu-ilmu dan khususnya adalah hadis-hadis dari beliau. Dari selesai asar sampai azan maghrib dalam kondisi berdiri, baik murid-muridnya maupun gurunya yaitu Yahya bin Sa'id ini ikut berdiri. Alasannya karena beliau akan mempersilahkan duduk murid-muridnya nggak enak, sementara murid-muridnya akan mempersilahkan gurunya duduk juga tidak enak. Tapi masalahnya Bapak Ibu, ya, dari waktu asar, ya, sampai mentok maghrib, ya, sampai mentok maghrib
tanpa duduk dan berhenti setelah maghrib. Kira-kira kalau kelas kita Pak, kuat nggak? Waduh, boro-boro ya, dari asar sampai maghrib, baru juga 1/4 jam. Alasannya banyak. Kiai izin dulu ya, saya lagi ada urusan penting. Padahal kakinya gemeter gitu. Banyak sekali alasan. Nah, itu kemudian ya sampai maghrib, habis maghrib masih diterusin cuman sambil duduk. Di sini Bapak Ibu, ya, kesungguhan seseorang di dalam menuntut ilmu, kalau dasarnya cinta, itu nggak peduli capek, ya, nggak peduli capek, ya. Kira-kira Pak, kalau punya kekasih baru pulang dari kerjaan, lelah banget, disuruh orang tuanya, nak, tolong ke sana. Waduh, ibu nggak tahu capek apa pulang kerja jam segini masih disuruh, nggak ngerti amat ya. Bahasanya sampai begitu kepada orang tua. Tapi begitu ditelepon sama sang kekasih, saya lagi di mana? Ada. Oh, padahal dia bukan di rumah, ada di tempat yang jauh. Dia kejar sekencang-kencangnya untuk segera ketemuan di rumah. Kenapa? Karena cinta. Kelemahan kita itu ya adalah karena cintanya yang lemah. Maka kalau kaitannya dengan cinta dengan Ramadan, ya, cinta itu adalah energi untuk mengatakan tidak lelah meskipun capek sekali, mengatakan berani padahal takut bukan main, mengatakan siap padahal kondisinya dalam kondisi yang tidak memungkinkan. Itulah cinta. Nah, maka Yahya bin Sa'id ini adalah memiliki satu energi untuk menuntut ilmu dengan sangat luar biasa gigihnya. Ya. Yang berikutnya, Yahya bin Sa'id ini penampilannya low profile, ya, low profile. Pakaiannya sangat sederhana. Ya, pertama memang beliau tadinya memang bekas budak, tapi bukan karena semata itu, ya, bukan karena semata itu. Biasanya Pak, kalau orkaiba, orang kaya baru, wah itu lupa kalau kemarin adalah peminta-minta, langsung lupa, langsung kemana-mana tepuk dada. Ya, saya adalah tidak pernah tidak sukses, lupa. Kalau ulama sekarang mungkin yang Bapak Ibu sering lihat, siapa ulama sekarang yang sering sekali tampil kalau ngaji begini, penampilannya begini, nggak pernah melihat? Gus Baha ke belakang ya. Kalau begini, oh kalah judi. Belakang sini ya. Nah, beliau itu ya ulama nasional, bahkan bisa dibilang kelas internasional. Beliau pentasheh Al-Quran. Iya.
Ini pernah ya satu ketika Ustadz Adi Hidayat, ya beliau punya komentar khusus tentang Gus Baha. Ketika Ustadz Adi Hidayat ini diundang, ya sebagaimana banyak ulama juga diundang dalam penafsiran Al-Quran, ya artinya ayat-ayat yang mutasyabbihat atau ayat-ayat yang konteksnya belum terlalu jelas, atau ada hukum yang secara letterlek ayatnya itu belum ketahuan di mana. Itu begitu Ustadz Adi Hidayat udah datang duluan, ya Gus Baha ini masuk belakangan dengan penampilan begitu, nggak pernah pakai jas, hanya selalu kokok putih, iya. Tetapi begitu membahas, Masya Allah, itu benar-benar luar kepala dari bahasan demi bahasan. Beliau nggak bawa kitab, gitu. Yang ulama-ulama yang lain jarang yang begitu, gitu. Nah ini penampilannya Yahya bin Yazid ini adalah, kalau bahasa kita mungkin low profile, ya low profile. Berbeda, meskipun ini sah-sah saja. Ketika kita diundang untuk tahlilan, kita pakai jubah, ada jubah daleman, ada jubah luar, serbannya besar hijau, udeng-udengnya gede begitu. Padahal kemampuan bacanya baru bisa doa kedua, ta'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Sah-sah saja sebenarnya. Artinya orang menggunakan pakaian kebesaran, pakaian Islami, ya itu adalah boleh, dan bahkan dalam tanda kutip sesuai dengan kita, tapi prinsipnya adalah yang menunjukkan yang Islami, ya Islami, begitu. Suka ada nggak yang modelnya begitu? Di sini suka ada yang begitu, ya. Yang berikutnya ini yang benar-benar catatan terpenting yang saya ingin bahas lagi dari yang tadi-tadi. Ini yang lebih penting, ya. Yahya bin Sa'id itu salah satu spesifikasi ilmunya adalah dalam hal ilmu namanya jarhi wa ta'dil. Jarhi wa ta'dil adalah ilmu untuk mengoreksi sanad ini dari ulama-ulama yang bisa dipertanggungjawabkan apa tidak. Artinya pengetahuan tentang atau penguasaan tentang ilmu jarhi wa ta'dil, ketika seseorang itu dikuasai dengan hebat, maka dia punya ingatan setiap orang yang memberikan hadis kepada beliau, ya, itu beliau hafal dia ini orang baik,
hafalannya kuat apa tidak, kemudian akhlaknya bagaimana, kehidupan sosialnya bagaimana. Kalau dia meriwayatkan hadis berdasarkan tulisan, apakah tulisannya bisa dipertanggungjawabkan? Kalau satu hadis saja terdiri dari 7 sanad, ngafal satu-satu tentang orang per orang. Ya Allah, kalau kita satu saja berat, ya. Tapi ini Yahya bin Sa'id ini dalam jumlah puluhan ribu beliau hafal. Kenapa orang harus benar-benar menguasai tentang ilmu jarhi wa ta'dil, kemudian penguasaannya itu boleh dipedomani oleh orang lain? Sebelum dijawab secara khusus, Bapak Ibu, pernah nggak Bapak Ibu mendapatkan satu ungkapan diskriminatif? Sampean tahlilan itu ada dalilnya apa tidak? Oh, ada hadisnya? Ada. Itu hadisnya dhaif. Dasarnya kita ya nggak siap ditanya, akhirnya kita jadi pusing. Begitu sampai rumah dia bilang, waduh, ternyata tahlilan yang saya lakukan selama ini itu bid'ah itu paling neraka, keraknya neraka. Memerangi orang yang melakukan bid'ah itu lebih wajib dibandingkan dengan dakwah. Ini doktrin mereka begitu, Pak. Di mana sebenarnya hal itu terjadi? Ya. Perbedaan yang sangat fatal. Tadi Yahya bin Sa'id, kalau tahun hijriahnya tahun berapa? 120. Beliau dan ulama-ulama di masa itu banyak yang punya kitab jarhi wa ta'dil, yaitu tentang cacat dan adilnya seorang perawi hadis atau seorang sanad hadis. Ya, ulama ini punya, ulama ini punya, ulama ini punya, ulama ini punya. Begitu dipadukan, oh iya, sama ternyata. Ini hadis melalui si A, dan si A ini orangnya cacat, akhlaknya cacat, hafalannya cacat. Nah, dari sini hadis itu bisa ditakhrij namanya. Hadis ini sahih apa tidak? Yaitu dengan cara ditakhrij, dikoreksi, mengoreksi hadis ini sanadnya melalui siapa dan siapa. Tetapi yang diikuti oleh ulama-ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ala madzhab Syafi'i itu adalah berdasarkan ulama-ulama yang dulu. Sementara ada ulama yang belum lama lahir. Ya, pernah dengar Syekh Al-Albani? Syekh Al-Albani itu, Pak, lahirnya tahun kapan? 1944. Meninggalnya bulan Oktober 1999. 1
tahun sebelum tahun 2000. Nah, ini karena ada misi besar sesungguhnya untuk menghancurkan Islam. Ya, ini adalah tokoh Wahabi, ulama Wahabi. Ya, ini politiknya panjang. Ya, tentang politik di Saudi sana. Ya, yang sekarang berkembang sering kita dengar Wahabi, Salafi Wahabi. Ya, mohon maaf kalau nyebut kelompok. Itu punya batasan. Kitab yang paling sahih, yang paling benar, dan selain kitab karya Al-Albani tidak sah untuk dipakai atau kualitasnya sudah nomor 2 dan sekian, yaitu tentang kitab Jarhi wa Ta'dil yang ditulis oleh beliau. Padahal Pak, ya, 1999 di bulan Oktober, beliau orang sekarang. Akhirnya pedoman tentang kitab Jarhi wa Ta'dil selain Al-Albani itu mereka tidak bisa dipakai dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang luar biasa, setiap hadis yang menjadi amaliyah kita, ya tahlilan, ya sholawat, ya selamatan, itu selalu ada orang-orang yang cacat versi beliau. Tahlilan itu hadisnya hadis qudsi. Hadis qudsi itu hadis yang disampaikan oleh Allah. Dia firman Allah, tetapi tidak disampaikan dalam bentuk Al-Quran, tetapi disampaikan dalam bentuk hadis. Itu namanya hadis qudsi. Dia nomornya jelas. Kalau berdasarkan nomor hadis, kitab Sahih Bukhari terbitan Beirut dan Sahih Muslim terbitan Beirut, tahlilan itu adalah hadis nomor 6408 dan Sahih Muslim 2689. Yang didesain ini orang-orang yang nol dari Indonesia belajar ke Saudi. Dia sama sekali belum punya dasar tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah kita. Langsung di sana dicekokin, ya, dicekokin habis. Ini hadis dhaif, ini nggak ada dalilnya. Begitu dia lihat, oh iya ya, begitu. Padahal yang ditunjuk itu yang pentashehnya adalah Albani, yang misinya adalah untuk menghabisi umat Islam di Indonesia khususnya. Kenapa? Umat Islam Indonesia supaya saling bertikai. Itu bid'ah, ini sesat, itu tidak ada contohnya. Ingin meruntuhkan Indonesia yang diprediksi akhir zaman Indonesia adalah akan menjadi sentra terbesar kemajuan Islam. Kenapa? Itu tadi,
kebiasaan wirid, zikir, sholawat dan sebagainya di mana-mana. Hampir setiap komplek, hampir setiap RT muter-muter, di sini besok di situ, besok di situ. Ini kalau dalam hadis tahlilan itu apa bahasanya, mungkin miliaran ya, malaikat. Karena bunyi hadisnya itu hatta yamla'u ma bainas sama'i wal ard. Kalau ada orang yang berzikir secara berjamaah, maka Allah akan turunkan para malaikat yang banyak, bahkan memenuhi ruangan di mana ruangan itu kosong, dan jumlahnya adalah mereka bersusun-susun sampai ke langit dunia. Bayangkan Pak, itu satu tahlilan gitu. Makanya ya, Indonesia ini sudah dengan berbagai cara, ya narkoba, ya namanya mengadu domba antar elit, ya itu semuanya adalah settingan untuk meruntuhkan Indonesia tanpa mereka bersusah payah dan berjerih payah. Sama sebagaimana mereka meruntuhkan Andalusia Spanyol. Andalusia yang dahulu adalah negeri, ya, salah satu dari 3 negeri yang menjadi simbol zaman keemasan Islam. Tetapi hari ini orang Islam boro-boro sholat saja bisa nyaman. Sampai sekarang itu dikejar-kejar, ya, kayak para teroris. Padahal Andalusia Spanyol yang saya sudah beberapa kali sampaikan, ulama-ulama besar yang lahir dari sana adalah ulama yang pertama kali menciptakan pesawat terbang, yaitu Abbas ibnu Firnas. Yang berikutnya adalah ulama yang bernama Ibnu Khaldun, Ibnu Sina, Syekh Al-Jabbar, dan ratusan ulama-ulama kelas dunia itu lahir besar di sana. Tapi kemudian dari satu kekuatan yang besar, ya, diprovokasi, akhirnya menjadi 35 kerajaan. Awalnya begitu. Andalusia itu awalnya adalah mereka secara bertahap tanpa disadari sudah dengan settingan yang halus, dengan iming-iming yang menjanjikan dan menggiurkan, ya, kalau kamu mau ngikut saya jadikan raja wilayahmu ini dan saya sebagai pendukungnya. Waktunya sih lama, bukan setahun 2 tahun, ratusan tahun. Akhirnya setiap saat dihabisi satu kerajaan, yang kerajaan yang lain diam diri. Kenapa? Bukan kerajaan saya. Besok kerajaan berikutnya yang lain diam, bukan kerajaan saya. Begitu sampai tinggal 2 kekuatan. Ada namanya seorang keturunan presiden yang dikalahkan atau ditundukkan oleh Mu'ad bin Jabal, ya, salah satu pendakwah hebat, ya, di Andalusia ini. Itu masih ada keturunannya, namanya Isabella. Ada lagunya itu, Pak. Hafal nggak? Isabella adalah, ibu-ibu suaranya biasanya bagus, namanya Isabella. 2 kekuatan ini
didukung salah satu, terus dikompor-kompori, ayo habisin, ini habisin, saya bantu. Ketika tinggal satu kerajaan, langsung dihabisi luar biasa. Semua orang Islamnya ditembak secara membabi buta, der. Lagi sholat, der. Mereka bilang, kalau kalian mau ikrar masuk Nasrani, selamat. Akhirnya ada banyak orang yang ya udah demi keselamatan, nah begitu. Tapi padahal hatinya masih Muslim. Nah, ketahuan akhirnya dia ini cuman pura-pura, ternyata dia masih sholat. Sudah tanpa pandang bulu, der. Ulama-ulama hebatnya itu diceburkan di laut, habis sama sekali. Itu maka tentang perbedaan itu kita harus sudah punya positive thinking. Perbedaan itu indah, betul tidak? Bapak kalau bikin mie, bumbunya cuman garam doang, dikasih segelas garamnya, enak apa kagak? Kagak. Ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Waduh, nikmatnya luar biasa. Perbedaan itu indah. Musik, coba kalau semuanya cuman gendang doang, waduh, udah nggak bakal indah dinikmati. Tapi ada gendang, ada gitar, ada keyboard dan lain sebagainya, masya Allah. Sampai badan kita itu nggak bisa menahan untuk tidak goyang. Bahkan begitu ditahan, malu nih, ya, masuk di masjid goyang-goyang, akhirnya kakinya goyang-goyang, ngikutin itu. Kenapa? Tersentuh keindahan yang lahirnya dari perbedaan. Orang yang hari ini memaksakan harus sama persis seperti yang dia yakini, itu menyalahi kodrat. Khilafu ummati rahmatun. Perbedaan antara umatku itu rahmat. Mohon maaf, ya, hari ini ada berita yang sempat heboh, ya, ada seorang wanita pakai cadar, anjingnya berapa? Ratusan, ya, sampai dia diusir, dia disuruh membuang semua, tidak mau. Ini kalau saya pahami, ini orang pintar. Sama seperti metode yang dijadikan penjelasan Gus Dur kepada umat. Begitu Gus Dur menyampaikan Assalamualaikum, itu bisa diganti dengan selamat pagi. Masih ingat nggak? Dulu, ya. Waduh, itu heboh, benar-benar heboh. Tapi itu dibiarkan bertahun-tahun, asal diskusi itu yang ditanyakan lagi, asal diskusi itu ditanyakan lagi. Tapi kemudian Gus Dur menjawabnya dengan ngambang, ya begitulah, gitu. Kalau Bapak kira-kira gimana mendengar pernyataan begitu? Bingung? Yang menyampaikan ulama, ya, kalau nggak saya ikuti, wah, gak bagaimana. Tapi ternyata ketika seminar awal penggunaan gedung baru Keramat Raya, kebetulan waktu itu saya ikut
nimbrung, bisa ikut. Itu ternyata ya beliau memberikan jawaban yang bikin orang geleng-geleng. Gus Dur itu kan seorang ulama besar, seorang kiai, mosok mengatakan kalau assalamualaikum bisa diganti dengan selamat pagi. Itu logikanya bagaimana? Apa kata jawab Gus Dur? Itu yang mengatakan bukan saya. Lah terus apa Gus? Orang Arab. Lah kok bisa orang Arab? Sampean pernah belajar bahasa Arab? Sering. Di setiap komunikasi bahasa Arab di buku-buku yang ada di Indonesia, dimulainya assalamualaikum apa sobahul khair. Baru orang, oh iya juga ya. Jadi yang tadinya marah-marah jadi geleng-geleng. Kok enggak ngeh ya saya selama ini? Saya belajar bahasa Arab dari MI sampai perguruan tinggi. Rata-rata kalau bahasa Arab ya itu didahului dengan ya sekitar 50%. Ya, itu didahului dengan sobahul khair. Lalu Gus Dur bilang, penjelasannya gini, kalau saja di Indonesia ini banyak orang yang memposisikan dirinya sebagai sasaran kritik, maka rakyat Indonesia akan cepat dewasa. Itu prinsipnya. Beliau orang yang ikhlas untuk dihujat habis-habisan. Begitu. Makanya sekarang makam beliau ya Masya Allah luar biasa. Nggak ada bedanya kalau ziarah di makam beliau itu ramenya persis sama ziarah ke makam-makam wali songo yang lain. Luar biasa. Nah, sementara tentang anjing tadi, ini juga banyak orang yang marah. Padahal aslinya Imam Malik mengatakan anjing tidak najis. Loh kok bisa? Ya bisa. Itu sudah kodrat Allah. Perbedaan itu memang Allah setting sebagai rahmat, sebagai kasih sayang Allah. Nah terus saya ikut yang mana? Ya terserah, sampean ikut madhab Maliki atau ikut madhab Syafi'i. Kalau ikut madhab Maliki berarti ya nggak najis. Begitu. Hadirin hadirat rahimakumullah, maka catatan yang terakhir di poin ini, orang yang mengingkari perbedaan adalah mengingkari kodrat manusia dan alam semesta ini. Kalau di dunia ini Pak, pohonan itu cuman kayu randu doang, asik nggak? Kagak ada asik-asiknya. Beribu-ribu pohon yang berbeda-beda, Masya Allah, indah, indah, indah. Sadarkan diri kita yang belum sadar. Demikian sementara, dan break sebentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.